Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita akan mulai kajian dengan kitab yang baru setelah kita dengan izin Allah menuntaskan kitab Ushulul Iman. Maka mulai pada Kamis pagi hari ini kita akan membahas kitab baru yang dikarang oleh guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yang berjudul Prinsip-prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo bagi hadirin yang berkenan untuk memilih ini bisa didapatkan di toko-toko yang terdekat atau online store yang bisa diakses. Kemudian seperti biasa untuk tanya jawab seperti yang telah kita sepakati, bisa langsung untuk bertanya atau melalui kertas bagi ibu-ibu yang ada di belakang. Baik, segera kita mulai kajian pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dari setiap aktivitas baik yang kita lakukan. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memulai kajian bedah buku kitab yang baru yang berjudul Prinsip-prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan bagian dari amalan dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh para ulama, mereka mengkaji kitab ulama yang lain walaupun penulisnya masih hidup, dalam rangka untuk melestarikan ilmu yang beliau sampaikan, dan yang kedua agar sekaligus memberikan hadiah pahala bagi penulisnya. Sehingga di antara semangat yang dihadirkan oleh ulama ketika mengkaji buku ulama yang lain adalah memberikan pahala kepada, dalam arti memberikan kesempatan bagi penulisnya untuk mendapatkan pahala dari karya yang mereka tulis. Karena ketika karya mereka dipelajari dan diajarkan, maka mereka akan mendapatkan pahala berupa ilmu yang mereka sebarkan. Dan buku ini berisi tentang prinsip-prinsip akidah. Namun kalau kita perhatikan dari daftar isi, penulis menggabungkan antara pembahasan masalah akidah dengan sebagian permasalahan tauhid. Kajian masalah akidah dan masalah tauhid itu jalurnya dibedakan. Kalau masalah tauhid lebih banyak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba dan menghindari setiap potensi kesyirikan yang ada. Saya ulang, kajian masalah tauhid lebih banyak membahas tentang hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan penjelasan tentang potensi kesyirikan yang melanggar hak Allah tersebut. Sedangkan kajian masalah akidah lebih membahas tentang masalah rukun iman. Kemudian beberapa keyakinan, ideologi yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam dalil yang sahih dan titik pembeda antara ahlu sunnah dengan kelompok yang menyimpang. Kami ulang ya, pembahasan masalah akidah lebih fokus membahas tentang apa? Satu, rukun iman. Yang kedua adalah akidah atau keyakinan yang ditanamkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga penjelasan perbedaan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Rukun iman insya Allah kita paham dan sudah pernah kita pelajari. Sedangkan pembahasan masalah keyakinan yang ditanamkan dalam hadis, misalnya tentang akan adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa di akhir zaman, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya surga dan neraka, kemudian apa saja yang akan ada di surga, melihat wajah Allah, adanya pasar di surga, dan aneka keyakinan tentang masalah gaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas dalam masalah apa? Akidah. Nah, di sini penulis Ustadz Yazid hafizahullah taala setelah membahas masalah akidah, beliau mengutip tentang masalah tauhid. Kajian tentang masalah tauhid. Contohnya pembahasan tentang larangan mendirikan masjid di atas kubur. Kemudian pembahasan tentang ziarah kubur, masalah dukun, peramal, paranormal, dan orang-orang yang tidak normal. Maksudnya dukun ya, orang pintar kalau di sini. Kemudian tentang masalah nusyrah, mengobati sihir dengan sihir. Ada pembahasan tentang tamimah, tiarah, ruqyah, tawassul, tabarruk, dan diantaranya adalah menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Ini kajian tentang masalah tauhid. Sehingga buku ini nampaknya ditulis dengan dilatar belakangi penyimpangan yang ada di tengah masyarakat. Jadi beliau melihat potensi-potensi penyimpangan di tengah masyarakat, lalu beliau bahas dalam buku ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari buku ini. Selanjutnya kita akan membaca muqaddimah yang ditulis oleh Ustadz Yazid hafizahullah. Beliau menyampaikan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di kalimat itu disebut dengan khutbatul hajah. Kalau bisa semuanya hafal, terutama bapak-bapak ya. Karena ini pengantar yang paling bagus ketika dijadikan sebagai muqaddimah ceramah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah kama yu'allimuna al-Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Makanya kalau bisa khutbatul hajah kita hafal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Dan jangan sampai yang sudah ngaji lama ketika menyampaikan muqaddimah pakai bahasa Arab salah. Misalnya innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia lupa nahmaduhu, kalimat itu dia lupa. Dan sering sekali saya jumpai para ikhwah yang sudah ngaji lama, begitu dijadikan MC, memberikan muqaddimah, nyebut bahasa Arab,
salah. Ya. Alhamdulillah jamaahnya juga nggak ngerti, sehingga tidak ada yang mengkritik. Kalau ngerti paling nanti digerenengi, jenggoten salah. Padahal dia sudah ngaji lama. Nah, kalau masyarakat awam salah, kita maklum. Kalau kemudian yang sudah lama belajar seperti ini masih salah, ya harap maklum. Maka harus diseriusi, dihafal sampai kalimat seperti ini jangan sampai keliru. Baik. Setelah beliau menerjemahkan khutbatul hajah dan beliau mencantumkan 3 ayat sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir dari surat ayat pertama surat An-Nisa. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, sampai akhir dari ayat 71 dari surat Al-Ahzab. Sampai di situ khutbatul hajah. Baik, langsung saja kita jadikan sebagai tugas semua yang ikhwah besok menghafalkan. Berarti setorannya kapan? Hari Rabu ya. Rabu pagi setoran. Tugasnya Kamis pagi, Rabu pagi setoran. Siap insyaallah? Siap Pak Tam? Insyaallah ya, Masya Allah. Baik, nanti kita titeni. Pokoknya khutbatul hajah semuanya harus hafal. Tidak boleh ada yang tidak hafal. Selanjutnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dengan cara seperti ini. Wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dibaca dengan wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca huda, bisa dibaca hadyu. Dan secara makna sama, yaitu petunjuk. Wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Dan hal yang paling buruk dalam urusan agama adalah yang terbaru. Karena agama tidak butuh diperbarui dan tidak perlu ditambahkan dengan hal yang baru. Maka Nabi SAW mencela keras ketika ada orang yang menambah-nambahi isi agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua hal yang baru dalam masalah agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan di neraka. Lalu ada orang yang komentar, kalau khutbah terus diawali dengan muqaddimah seperti ini, maka dia Wahabi. Padahal ini muqaddimah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terkadang sebagian takmir pesan kepada khatibnya, tolong nanti jangan nyebut wa kullu dolalatin, wa kullu bid'atin dolalah. Kenapa Pak? Di sini masyarakatnya sensitif dengan kalimat seperti itu. Tapi itu kan muqaddimah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Anda bisa bayangkan, ketika orang ini duduk di depan majelis Rasulullah SAW, duduk di depan ketika mendengarkan khutbah Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian dia protes, Wahabi. Tidak boleh, Masya Allah. Ini di depan Nabi SAW protes seperti itu. Atau dia mengatakan, ya Rasulullah,
Jangan nyinggung kayak gitu, menyakiti hati orang mukmin. Ya enggak demikian. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ini bagian dari prinsip yang harus dipahami oleh setiap muslim. Makanya jangan alergi ketika mendengar kata bid'ah, karena Rasulullah SAW menyinggung ini dalam hadisnya. Kalau Anda alergi dengan istilah dan kata bid'ah, berarti alergi dengan hadis Nabi SAW. Maka kita tanya, apakah hadis ini dibuang saja daripada bikin alergi di masyarakat? Kalau jawabannya baik, kita buang. La haula wala quwata illa billah. Sabda Nabi SAW wajib dihargai dan tidak boleh dibuang. Baik, kalau begitu Nabi SAW boleh, selain Nabi enggak boleh. Kok bisa? Padahal selain Nabi SAW hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Maka tolong pahami dengan baik bahwa muqaddimah ini isinya adalah arahan agar orang tidak melakukan tambahan dalam masalah ibadah, dan setiap muslim wajib menerima apa yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu ada yang mengatakan di sini kalimatnya wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Enggak benar itu. Yang benar ada bid'ah yang sesat dan ada bid'ah yang tidak sesat. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dhalalah. Baik, kalau Anda mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, kata kulla, coba dilihat kata kulla ya. Kullu itu artinya apa? Semua. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Lalu dia takwil kata kulla di situ, takwilnya bukan semua, tapi sebagian. Kalau Anda takwil kata kulla sebagian, berarti nanti lanjutannya juga ditakwil sebagian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat di neraka. Sebutkan kesesatan yang tidak di neraka. Ada enggak kesesatan yang tidak di neraka? Kalau di kalimat pertama wa kullu bid'atin dhalalah, kullanya ditakwil dengan makna sebagian, berarti kita boleh dong nakwil kata selanjutnya wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang dhalalah, yang sesat itu di neraka. Oh, jangan dimaknai semua, sebagian yang sesat itu di neraka. Maka kesesatan ada dua, ada kesesatan dhalalah dan ada kesesatan hasanah. Jadinya gitu nanti. Sebagaimana bid'ah ada dua, ada bid'ah dhalalah dan ada bid'ah hasanah. Jadinya enggak konsisten. Lah terus gimana? Berani takwil di pertama, harus takwil yang kedua. Karena ini dalam satu kalimat. Sehingga kalau Nabi SAW menyebut wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat, kemudian Anda takwil semua di sini artinya adalah sebagian, maka berarti wa kullu dhalalatin finnar juga ditakwil sebagian kesesatan di neraka. Maka kesesatan ada dua, ada kesesatan yang masuk surga dan ada kesesatan yang di neraka. Setuju enggak kayak gini? Nah iya, kalau wa kullu bid'atin dhalalah ditakwil, berarti kullu dhalalatin finnar ditakwil juga. Sehingga kan mereka mentakwil wa kullu bid'atin dhalalah. Jangan diterjemahkan semua bid'ah sesat. Terus terjemah yang benar gimana? Sebagian bid'ah sesat. Karena bid'ah ada dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Baik, anggaplah saya menerima takwil Bapak. Sekarang bagaimana dengan kalimat wa kullu dhalalatin finnar? Mari kita takwil. Kullah di sini maknanya apa? Sebagian. Jangan diterjemahkan semua. Sebagian kesesatan itu di neraka. Maka berarti kesesatan ada dua, ada kesesatan di neraka dan ada kesesatan yang masuk surga. Anda sepakat? Oh, enggak bisa. Lah ya sudah.
Kalau kayak gitu, di depan Anda takwil, di belakang ditakwil. Kalau di belakang Anda ditakwil, di depan jangan ditakwil. Agar konsisten. Sebab ini satu kalimat. Paham? Baik. Lalu kalimat ini sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini muqaddimah khutbah. Berarti kan sering. Ketika itu sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi kaidah. Ada sebuah kaidah yang mengatakan idza takarrara taqarrara. Apabila sesuatu itu sering diulang-ulang, berarti dia adalah prinsip, gitu ya. Apabila sesuatu itu sering diulang-ulang, berarti itu bagian dari prinsip. Misalnya, orang tua Anda memberikan pesan kepada anaknya, dan sering sekali orang tua itu mengulang-ulang. Besok kalian jangan sampai berantem kalau bagi waris. Di kesempatan yang lain orang tua bilang gitu lagi, besok kalian jangan berantem kalau bagi waris. Seperti itu terus. Setiap kali ngobrol masalah harta orang tua, beliau selalu berpesan, jangan berantem kalau bagi waris. Ketika itu disampaikan secara berulang, berarti itu jadi apa? Jadi apa? Prinsip. Berarti orang tua mengajarkan prinsip, jangan berantem ketika bagi waris. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu kalau berulang-ulang, maka dia jadi prinsip. Baik. Ini 4 catatan berkaitan dengan hadis. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan catatan yang pertama tadi apa? Jangan alergi dengan kata bid'ah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini. Yang kedua berkaitan dengan makna wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Jangan ditakwil, karena nanti lanjutannya jadi ikut ditakwil. Yang ketiga, kalimat ini disampaikan secara berulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena disampaikan secara berulang, maka itu jadi prinsip. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu kalau berulang, maka itu menjadi prinsip. Yang keempat, para dai dan para ustadz yang menyebutkan kalimat ini, hakikatnya mereka sedang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan dilarang. Jangan disebut Wahabi atau dilarang dengan kalimat yang lain. Sebab ini hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah? Ini 4 catatan berkaitan dengan fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir. Selanjutnya penulis menyebutkan, segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb seluruh alam, yang telah memberikan hidayah, taufik kepada hambanya. Baik, kita baca dulu, silakan Pak. Bismillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb seluruh alam, yang telah memberikan hidayah taufik kepada hambanya, baik berupa ilmu yang bermanfaat, iman, amal soleh, pemahaman yang benar, dan manhaj yang hak, yaitu mengikuti jejak salafus soleh radhiyallahu alaihim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Baik. Berikutnya beliau memuji Allah Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar akidah yang benar. Di tengah semaraknya orang yang belajar akidah yang menyimpang. Dan sekarang akidah-akidah menyimpang itu diangkat kembali. Dulu yang keyakinan-keyakinan mitos yang tidak dikenal oleh masyarakat, sekarang mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Karena diangkat kembali melalui
proyek budaya. Melalui proyek budaya. Sehingga atas nama budaya bisa jadi ada orang yang membangun kembali keyakinan yang itu merupakan mitos di tengah masyarakat. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita hambanya yang ketika belajar agama dipilihkan yang terbaik. Kitabnya kitab yang terjaga dengan baik, gurunya guru yang bisa menyampaikan dengan baik, dan muridnya bisa menerima dengan baik. Karena unsur kajian yang baik adalah kitabnya baik, gurunya baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin para sahabat mereka tidak akan kafir selama kitabnya mereka baca dan gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian kafir sementara kalian membaca ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulullah. Sehingga ketika seseorang itu membaca ayat Allah dan dibimbing oleh guru yang baik, maka akan menghasilkan ilmu yang maksimal. Kitab yang baik, guru yang baik. Ada ungkapan dari seorang ulama Syafi'iyah, kunci berajal yang sukses. Beliau mengatakan, aqlun rajjah, kutubun sihha, syaikhun fattah. Ada 3 unsur agar belajar itu bisa berhasil dengan maksimal. Aqlun rajjah, logika yang sehat, akal yang sehat, sehingga bisa menampung ilmu dengan maksimal. Yang kedua, kutubun sihah, kitab yang sahih, yang benar. Yang ketiga, syaikhun fattah, guru yang bisa membimbing. Kalau orang punya 3 ini, hasilnya bagus. Dan bisa jadi logika kita normal, baik, tapi ketika di majelis ngantuk. Itu tertutup itu. Tertutup. Sehingga ngerungokno tapi enggak masuk. Karena ngantuk. Betul ya? Sehingga yang ngantuk itu kerungu ya. Tadi Ustadz bilang apa, dengar dia. Tapi karena ngantuk enggak masuk. Karena ngantuk. Makanya orang yang ngantuk itu jasadnya ada di majelis ilmu, tapi gimana Pak? Ruhnya melayang kemana-mana, dan dia nggak dapat manfaat apapun, sebab dia ngantuk. Lain halnya kalau orang itu seger, lalu dia dengerin dengan maksimal. Saat dia dengerin dengan maksimal, ilmu itu masuk dan meresap dalam dirinya. Itulah pengaruh dari ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan logika yang sehat. Makanya kalau kajian, persiapan sebelum kajian tidur dulu. Nanti kebablasan. Tidur dulu, udah baru berangkat. Kalau sekiranya ngantuk. Tapi kalau Anda nggak ngantuk, silahkan langsung berangkat. Baik, selanjutnya. Akidah yang benar adalah perkara yang sangat penting dan kewajiban yang paling besar yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena diterimanya amal tergantung dari akidah yang benar. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih oleh orang-orang yang berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhkan diri dari akidah dan pemahaman yang tidak benar tersebut. Baik. Akidah yang benar ini kebutuhan setiap muslim, karena diterimanya amal dan tidak tergantung akidah. Betul ya?
Sebab ketika orang punya akidah yang menyimpang, bisa jadi salah sasaran ketika beramal. Dia beramal bukan untuk Allah, dia beramal bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Karena akidahnya menyimpang. Dan dengan akidah yang menyimpang, orang akan belajar untuk ikhlas dalam beramal. Sehingga ketika dia ikhlas dalam beramal, maka amalnya berpeluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akidah itu ditentukan oleh apa yang dipelajari. Akidah itu ditentukan oleh apa yang dipelajari. Karena aktivitas manusia itu dikendalikan oleh ideologi. Sementara ideologi dikendalikan oleh ilmu. Oleh karena itu ketika orang dalam belajar hanya memilih yang lurus-lurus, insya Allah akidahnya lurus. Sebab dia milih yang lurus. Tapi kalau orang belajar, dia sudah membahas masalah yang menyimpang, bisa jadi akidahnya ikut menyimpang. Orang beraktivitas karena ideologi. Dan sumber ideologi adalah ilmu, apa yang dipelajari oleh orang itu. Kalau yang dipelajari adalah ideologi yang penuh dengan kotoran dan noda-noda syirik, maka nanti dia jadi musyrik. Tapi kalau yang dipelajari adalah akidah-akidah yang lurus, penjelasan tentang masalah tauhid, insya Allah nanti orangnya jadi ahli tauhid. Sebab ideologi itu dikendalikan dengan ilmu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut pemahaman salafus saleh. Penulis sengaja meringkasnya agar memudahkan kaum muslimin dan para penuntut ilmu yang haus akan ilmu akidah dalam memahami, meyakini, dan mengamalkan akidah yang benar ini. Di dalamnya penulis bawakan dalil-dalil yang akurat dan jelas serta dengan bahasa yang mudah dipahami insyaallah. Mudah-mudahan buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh meskipun penulis mengakui banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan sumbangsih pemikiran yang baik sangat diharapkan untuk menuju kepada perbaikan yang lebih sempurna. Semoga amal ini menjadi timbangan kebaikan dan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. amin. Dan ditulis oleh beliau di Bogor tahun 2008. Ya. Berarti usia buku ini sudah berapa? Udah lama ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi timbangan pemberat timbangan amal bagi penulisnya, bagi yang membaca maupun mereka yang mempelajarinya. Wallahu a'lam. Selesai bagian muqaddimah. Peserta yang sudah punya buku berapa? 1, 2. Yang lain belum? 3. Ada lagi? Punya Pak? 4. Ya, 4. Baik, karena tidak ada bukunya, mungkin nanti kurang maksimal kalau tidak ada bukunya. Maka agar bisa lebih maksimal, nanti peserta bawa buku. Bukunya dari mana? Dari panitia atau beli sendiri? Jangan tanya saya. Beli sendiri atau dari panitia, Pak? Beli sendiri. Baik. Bukunya nanti silahkan beli sendiri. Kalau mau pengadaan kolektif, biar lebih gampang dan bisa langsung menghubungi pencetakan atau penerbitnya, nanti bisa menghubungi panitia. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Jadi pendek saja ini. Kurang lebih setengah jam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai mikrofon? Tadi sempat mendengar bahwa
itu mengetahui akidah itu lurus atau guru itu lurus, apa patokan atau instrumentasi kita sebagai orang awam, Ustaz? Jadi guru itu patut kita ikuti atau akidah itu udah benar kita jalani, itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang awam, untuk mengetahui apakah guru yang kita ambil ilmunya itu orangnya lurus ataukah tidak, caranya bagaimana? Kalau dulu para nabi ketika datang di tengah umatnya, mereka ditolak. Nah, saat mereka ditolak, Allah Subhanahu wa taala berikan bukti tambahan. Berupa apa? Mukjizat. Ini adalah ayat-ayat mukjizat-mukjizat dari Allah yang itu menjadi bukti bahwasanya ini utusan Allah. Yang itu menjadi bukti bahwasanya beliau ini adalah utusan Allah. Lalu masyarakat menyaksikan mukjizat itu. Kemudian mereka menerima beliau sebagai nabi dan ada yang menolaknya. Nah, kalau kemudian ustadz bagaimana? Kan tidak mungkin ustadz punya mukjizat. Dan standar kebenaran bukan dari mukjizat, sebab manusia biasa tidak punya mukjizat. Apakah dengan melihat karomahnya? Belum tentu dia punya karomah. Lah terus indikatornya gimana? Indikatornya bagaimana? Indikatornya ada dua. Yang pertama adalah indikator akhlak. Ini yang paling mudah dibaca oleh orang awam. Karena masyarakat tidak membaca dalil, tapi membaca perbuatan. Sehingga fulan, dia mau dijadikan sebagai guru si A ini. Maka sebelum orang itu menjadikan si A jadi guru, dia perhatikan akhlaknya si A. Oh, si A ini suka bohong. Si A kalau utang nggak bayar. Si A kalau akhirnya dari banyak kesimpulan itu dia membuat kesimpulan, dari banyak pernyataan itu dia buat kesimpulan si A ini nggak layak jadi guru. Ada banyak pelanggaran sosial. Dia punya penyakit sosial. Nah, itu salah satu contoh. Dulu Imam Bukhari rahimahullah melakukan perjalanan yang panjang untuk mengambil hadis dari seseorang yang diceritakan beliau ini punya banyak hadis. Lalu sebelum Imam Bukhari meminta hadis dari beliau, Imam Bukhari itu nguji dulu beliau ini siapa dan bagaimana tingkat kejujurannya. Karena Imam Bukhari rahimahullah bisa jadi belum pernah ketemu orang ini. Lalu ternyata orang ini ketika mau diambil hadisnya oleh Imam Bukhari, dia mengundang onta dengan cara ada ember kosong ditepuk-tepukan di tanah. Tuk 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 tuk. Ontanya datang. Dikiranya mau dikasih makan. Ternyata ketika ontanya mendekat, ditangkap. Embernya kosong, tidak ada apa-apa. Dan Imam Bukhari melihat kejadian itu sebelum menjadikan orang ini sebagai guru, langsung ditinggal. Padahal beliau sudah melakukan perjalanan jauh. Setelah melakukan perjalanan jauh sampai lokasi, ternyata orangnya adalah orang yang tidak bisa atau diragukan kepercayaannya. Sebab apa? Berani membohongi onta, bisa jadi nanti membohongi saya. Maka ditinggal orang itu. Subhanallah. Nah, itu contoh sederhana ya. Hanya dengan melihat penampilan dan akhlaknya. Yang kedua, kalau bagian ini belum kelihatan Pak, wis tak mat-matke tetap aja kayak gitu. Apalagi kita bukan tetangganya. Kita adalah orang lain, orang luar yang enggak kenal sama sekali dengan yang bersangkutan. Maka jika kita tidak mengenal sama sekali orangnya, bisa dilihat kesesuaian ajarannya. Kesesuaian ajarannya. Bukannya Nabi SAW seperti ini, kok dia malah seperti ini? Ketika ada banyak penyimpangan yang dia lakukan, itu indikator bahasanya dia punya akidah yang bermasalah.
Hanya itu yang mungkin bisa digunakan. Karena kalau Nabi SAW kan mutlak benar. Lalu ada orang di zaman sekarang ditimbang dengan beliau. Kalau banyak yang sama, insya Allah kemungkinannya benar. Tapi kalau banyak yang salah, berarti kemungkinannya salah. Wallahu a'lam. Atau cara yang lain adalah dengan tanya, meminta rekomendasi. Saya kalau ngaji di Ustadz A boleh enggak? Ada enggak yang kenal dengan Ustadz A? Boleh tanyakan kepada Ustadz yang senior di tempatnya. Nah, ketika Ustadz A bilang, oh itu bagus, beliau lulusan ini, ngajarnya di sini, identitas itu terlihat. Lalu Anda ikut Ustadz A tersebut, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Sehingga melalui apa? Referensi guru yang lain. Wallahu alam. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, masalah hibah. Masalah? Hibah. Ghibah. Hibah. 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 Bukan riba ya? Hibah. Ghibah. Jadi kami punya keraguan. Heeh. 5 tahun lalu seluruh keluarga, anak bapak, 7 orang dari Jakarta dipanggil, kemudian dihibahkan tanah dan rumah. Hibah. 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 Masya Allah. Salah semua. Bukan ghibah, hibah. Hibah. Selanjutnya? Nah, sampai sekarang itu belum ada balik nama. Tapi dan bapak sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi dari satu anak pada saat bapak masih hidup pernah menjual tanah, satu anak. Menjual Tapi yang tanahnya lain- siapa? Bapak. Kenapa? Saat bapak masih hidup, satu anak menjual tanah. Tanah Milik tanah bapak. dijual. Milik bapak. Oh baik. Karena sudah merasa dihibahkan. Siap. Nah, yang lain sekarang belum balik nama, statusnya bagaimana? Karena bapak 2 tahun lalu meninggal. Terima kasih. Baik, objek hibahnya itu terpisah atau satu? Terpisah. Si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini, begitu ya. Apakah semuanya sudah diberi hak, terserah kalian? Sudah. Kalau sudah diberi hak oleh pemilik yang pertama, yaitu bapak, sudah ini sudah saya serahkan, terserah kalian, maka itu sudah serah terima dan sah sebagai hibah. Sah sebagai hibah. Oleh karena itu dalam hal ini tidak dijadikan sebagai harta waris karena dia sudah sah sebagai hibah. Asal sudah diserahkan. Dan bukan syarat diserahkan itu harus balik nama. Balik nama itu hanya salah satu bukti serah terima. Tapi bukan semuanya. Yang penting pokoknya dia sudah dikasih izin untuk memanfaatkan dengan baik, berarti dia sudah hibah yang sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, di luar tema ya. Jadi hadis qudsi, masalah hadis qudsi, kenapa hadis qudsi tidak dimasukkan dalam kategori mushaf Al-Quran? Padahal hadis qudsi juga mengatakan firman Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hadis qudsi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Padahal hadis qudsi adalah firman Allah, begitu ya pertanyaannya. Yang benar, hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimatnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi. Hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Lalu
beliau mendapatkan makna, kemudian beliau yang meredaksikan. Nabi SAW yang membuat redaksinya. Karena itu jika demikian yang dipahami, maka hadis qudsi bukan Al-Quran, sebab redaksinya dari Nabi SAW. Sedangkan Al-Quran redaksinya dari Allah, sehingga dia khusus dan dijadikan sebagai ayat khusus, tidak boleh dicampurkan dengan yang lain, sebab redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dua, yang pertama, karena kata bid'ah ini sensitif, bolehkah kita menggantinya dengan kalimat tidak sesuai sunnah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita menasihati tentang perbuatan bid'ah kepada orang lain lalu dibantah dengan ucapan yang penting kan itu baik, apa salahnya? Jangan merasa benar sendiri. Kira-kira bagaimana mengkonternya, Ustaz? Baik. Apabila kata bid'ah itu sensitif di masyarakat, bolehkah diganti dengan kata tidak sesuai sunnah? Seperti ini melihat kondisi audiens, kondisi pendengar. Kalau kondisi pendengarnya itu memang sangat gampang terbakar semangatnya gara-gara mendengar kullu bid'atin dhalalah, dan Anda tidak siap untuk menghadapi mereka, ya cukup sampaikan ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW, sehingga tidak menggunakan istilah bid'ah, tapi istilah tidak sesuai sunnah. Nah, orang sini memahami tidak sesuai sunnah itu tidak dianjurkan, karena sunnah di situ maksudnya apa? Anjuran. Nah, salah paham lagi, maka kita bisa ganti tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Yang kedua mengenai apa tadi? Oh, yang penting baik ya. Ada orang dikasih nasihat, amal kamu ini tidak benar, ini banyak tambahan, ini banyak bid'ahnya. Lalu dia komentar, kamu jangan apa tadi? Merasa benar sendiri, jangan menilai orang lain. Yang penting kan niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Sering sekali orang beralasan yang penting niatnya baik. Maka kita sampaikan bahwa niat yang baik tidak bisa dijadikan sebagai alat pembenar untuk membela perbuatan yang tidak baik. Niat yang baik tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membela perbuatan yang tidak baik. Sehingga misalnya ada orang yang maling untuk sedekah. Niatnya baik enggak? Baik. Apa? Niatnya apa? Sedekah. Karena dia enggak punya duit, dia maling. Tujuannya untuk sedekah. Kalau disebut niatnya baik, hukumnya jadi boleh, nanti rusak hidup di dunia ini. Kenapa kamu ngerampok? Niat saya baik. Apa niatnya? Mau ngasih nafkah keluarga. Niat saya baik, saya butuh ini, saya mau ini, saya mau ini. Kalimat niatnya baik tidak diperhitungkan untuk tindakan kriminal. Sehingga kalau orang bertindak kriminal, lalu ditangkap dan diadili oleh majelis hakim, lalu dia menyampaikan, niat saya kan baik Pak Hakim, diterima enggak? Enggak diterima. Sebab kita dihisap oleh Allah lahir batin. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan masalah hisap lahir batin, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajah kalian, fisik kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga kita dihisap oleh Allah lahir batin, tidak cuma lahiriah tok, tapi juga termasuk batin. Makanya kalau niat yang baik bagus, tapi lahiriahnya juga harus baik, amalannya harus baik. Jangan sampai amalannya menyimpang,
diniatkan dengan niat yang baik. Karena amalan yang menyimpang harusnya dilarang dan bukan dibela apapun alasannya, kecuali satu, terpaksa. Wallahu alam. Dipahami insyaallah? Baik. Baik. Sekiranya jika sampai di sini sudah dianggap cukup, maka kita akhiri dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab 1, yaitu pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.